boleh dibilang movernya itu adalah BCA, penggeraknya dan bank-bank BUMN. Sehingga investor akan melakukan weighted terhadap BCA itu besar karena dia dianggap movernya terhadap sektornya. Jadi kalau good corporate governance yang diatur itu emitennya, keteraturan informasi dan sebagainya lah. Tapi kalau good market governance yang diatur tuh pemainnya. Kenapa ada protokol yang namanya halting, yang namanya circuit breaker di mana-mana? Bursa saham ini, pasar keuangan ini, volatilitas itu adalah uang. Yang namanya krisis itu memang rajin terjadi. Nah, karena krisis ini berulang terjadi, kalau misalnya tahu-tahu rontok ke bawah, ini ada persoalan zero sum game namanya. Kalau ada yang untung banyak, pasti ada yang rugi banyak. Dalam posisi kayak gitu, itulah yang disebut dengan crash di pasar keuangan. Harga-harga saham di bursa dunia segala macam itu menjadi informasi yang menambah kepanikan seseorang. Amerika Serikat mengenakan tarif kan sekarang dinaikin lagi jadi 104% sama Cina. Tapi kan ini tetap akan dibebankan ke konsumen, Mas Walil, pada akhirnya. Nah, crash itu bisa terjadi ketika banyak terjadi margin call. Pada dasarnya, hal seperti ini kemudian dilarang nggak di bursa? Tidak. Kenapa tidak dilarang? Karena bursa juga butuh likuiditas, Mas Walil. Nah, sekarang kalau kita bicara kepentingan Amerika Serikat hari ini, Amerika Serikat ini pentingnya persis kayak dulu zaman-zaman dulu. Dia kekurangan aset, kebanyakan hutang. Kemungkinan besar Amerika Serikat ingin melakukan hostile takeover. Ngelihat ini, ngelihat public isu. Kalau isu orang kaya udah meratapi penurunan harga saham, besoknya akan ada isu balik. Dan ternyata betul kan di-post oleh dia. Salam cerdas, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Pertama-tama kanal ini mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin kepada semua pemirsa. Ini tapingan podcast perdana ya, nanti tidak tahu nih tayangnya mungkin 2-3 hari lagi. Kembali bersama kawan saya Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Maaf dua kita salah sama yang kita suka kritik kan. Kita suka kritik. Jadi, kali ini kami masih melanjutkan yang dahulu pada waktu bulan Ramadan kami bicarakan, yaitu terkait dengan saham ya, terutama khususnya indeks saham. Kebetulan peristiwanya kemudian di setelah Lebaran ini luar biasa ya. Dulu kita sempat bicara hal di bulan Maret ya, 5%, ini sekarang cut lagi. Nah, sebagaimana biasanya kami berdua lebih cenderung untuk mencoba itu bagaimana sih kita memahami bursa ya. Kira-kira begitulah. Jadi jangan sampai menafsirkannya terlalu jauh atau terlalu sempit kan begitu masalahnya. Nah, karena itu nanti kali ini saya berharap Mas Yanuar bisa menjelaskan kepada kita kembali, mungkin sebagian mengulang yang kemarin, pasar saham itu dalam pasar modal Indonesia itu, terutama Indonesia ya, itu posisinya bagaimana. Lalu kan ada indeks saham itu, salah satunya yang indeks keseluruhannya namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Itu faktor apa sih yang membuat nilainya naik turun? Dulu kan ada juga indeks saham di negara lain itu. Tapi saya lihat kalau di beberapa negara maju itu bukan indeks totalnya yang beken, tapi indeks bagiannya nanti bisa di ini sedikit. Nah, lalu kan kita tadi sudah kita pembukaan ada trading halt dulu tanggal 18 Maret, lalu ada lagi trading halt tanggal 8 April. Nanti mungkin kita butuh itu perbedaannya di mana sih? Penyebabnya tentu trading haltnya sama dihentikan sementara. Bahkan ada perubahan batas tuh ya, sebelumnya 5%, sekarang 8%. Jadi merubahnya sehari sebelum pembukaan pasar, itu bagaimana membacanya. Nah, yang berikut mungkin teknis, tapi nanti kita butuhkan biar kita punya gambaran. Jadi saham-saham apa sih yang di Indonesia ini yang, apa istilahnya market cap ya, yang gede atau mempengaruhi lah naik turun. Nah, lalu ada juga kita, pemirsa ya, kita baca itu ada buyback oleh BUMN, oleh emiten tertentu, bahkan perorangan dari direktur itu boleh beli juga kan, itu tidak buyback ya, dia beli sebagai ini. Itu apa sih maksudnya? Nah, yang penting lagi adalah nanti di penghujung ini bagaimana sih bursa saham ini. Itu saham pasar modal itu kan seperti dijelaskan oleh Mas Yanuar kemarin itu adalah pasar efek ya. Efek itu macam-macam. Ada efek utang, ada efek saham, ada turunan-turunannya, ada
Lalu khusus bursa efek ini kan sebetulnya dulu 83 sudah ada ya, tapi di Bapepam LK ya, bukan bursa ya. Jadi swasta kalau tidak salah tahun 91 atau 95 ya malah ya. Swastanisasinya 95. Oh 95. Tapi 91 didirikan. Didirikan tapi sudah ada. Jadi swasta. Masih dikendalikan pemerintah ya 91 sampai 95. Nah, tapi IHSG-nya tetap merujuk 83 sepertinya begitu kan. Lalu saham kita sudah dijelaskan kemarin itu kan tanda penyertaan modal seseorang ya, kepemilikan. Pemiliknya bisa mendapatkan pendapatan perusahaan ya, kalau melewati tanggalnya kan, pas punya, pas bagi-bagi dividen. Nah itu mungkin perlu dijelasin juga nanti kan, itu kaitannya dengan harga apa. Berarti ada dividen, lalu ada capital gain buat yang trading ya, dapat keuntungan. Otomatis risikonya ya kerugian ya. Kemudian jadi capital loss, risiko likuidasi juga mungkin ya. Ini beberapa kejadian ada lah. Sekarang sejauh yang saya lihat tadi ada 11 sektor dan puluhan subsektor ya. Jadi ada gitu. Next, indeks harga saham gabungan itu menurut BEE ini tujuannya macam-macam nih. Sekarang malah netizen banyak memakai. Dulu kan mungkin IHSG ini tidak sepopuler sekarang loh, zaman medsos ini. Jadi langsung dikaitkan dengan krisis dan sebagainya. Next, ini perusahaan yang saya tadi update. Jadi ini emiten ya, perusahaan tercatat di bursa khusus saham ini. Bukan surat utang khusus saham, 943 Desember, tapi hari-hari ini sudah 543 tadi saya lihat. Jadi selama Januari sampai Maret ini ada bertambah sekitar 10 sepertinya. Tapi ada yang berkurang juga mungkin ya. Next, nah ini saya cuplik aja yang 10 tahun. Kalau ditarik dari tahun 83 ada yang belasan tahun. Yang ini dari Bursa Efek. Nah, tapi tutup Desember 2024. Nah, yang itu yang year to date ya, dari 1 Januari sampai dengan 9 April. Jadi kami typing ini tanggal 10 April ya, tidak lihat bursa tadi. Nah, kemudian yang ini yang 1 hari ya, pada tanggal 9 April jam-jaman. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat di Bursa Efek juga, tapi malah lebih cepat di beberapa laman ya. Ini saya ambil dari TradingView.com. Next. Nah ini yang jenis indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, yang totalnya, komposit keseluruhannya ini, year to date-nya menurut catatan ini tanggal 9 April itu turun 15,71%. Nah ini ada beberapa jenis indeks, tidak usah seluruhnya Mas, nanti boleh dipilih 1-2 untuk bisa membedakan bahwa selain IHSG, ada indeks-indeks lain yang berarti sahamnya tidak sebanyak IHSG ya, ini 912. Next. Lalu ini perbandingan negara lain, tapi sumbernya IDX, tanggal 9 April. Ada Amerika, tapi yang diambil cuma Dow Jones ya. Lalu ada Brasil, sebenarnya banyak. Yang penting, yang saya tadi tertarik adalah year to date change-nya ya. Indonesia terlihat IHSG termasuk yang tinggi, Mas. Nah, tetapi kalau dari sisi harian, yang kemarin ya kita nggak ini, yang tanggal 9. Ya. Tapi ini kan lebih menarik nih kayak year to date. Jadi sepintas kita termasuk yang 15,7 ini termasuk yang tinggi itu. Next. Ini yang harian tanggal 9 April, ini buat pemirsa aja biar tahu bahwa ini silakan masuk ke laman Bursa Efek Indonesia ya. Banyak di situ data, memang agak harus sedikit kerja keras karena kurang user friendly juga. Makanya tadi ngambil langsung di TradingView. Nah, tapi kalau tertarik ini ada di sana, di salah satu. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulan. Tapi khusus Bursa Efek bulanannya telat Mas, jadi baru ada Januari. Kalau yang hariannya sehari setelahnya sudah dapat. Ini mungkin nanti kita tayang ketika sampean coba dijelasin kami itu apa sih yang maksudnya volume, apa market cap ya toh, apa IHSG market cap, lalu kenapa perlu ada informasi tentang foreign domestik itu kan begitu toh. Nah next ini beberapa saham yang dianggap istilahnya ada top gainers, top loser, top leaders, top lajat itu apa. Tapi yang leaders dengan lanjut tidak saya cuplik. Ini gimana sih kalau kita dapat info begini, sepintas membacanya seperti apa? Itu kira-kira, tapi nanti silakan ditunjuk lagi tayang yang mana. Kita mulai dari awal aja Mas, mungkin perlu penjelasan ulang. Jadi apa itu pasar modal secara ringkas, lalu apa itu saham posisinya bagaimana, dan Indonesia bagaimana. Oke, Mas Walil. Jadi gini, kalau kita ngomong harga pasar keuangan, jadi pasar keuangan itu kan ada dua. Ada pasar modal, ada pasar uang. Ada pasar. Nah, pasar modal itu
ditunjukkan oleh indeks harga saham lah, IHSG. IHSG. Ada indeks bond yield, jadi artinya indeks harga obligasi pemerintah. Ada juga indeks obligasi perusahaan swasta gitu ya. Jadi ini dikeluarkan juga. Cuman bedanya kalau saham itu namanya itu continuous auction. Continuous auction kemudian terus berlangsung gitu. Jadi continuous auction terus saja dia berlangsung. Nah, kalau ini obligasi itu over the counter. Jadi over the counter itu transaksi dilakukan kemudian dilaporkan ke bursa. Jadi tidak real time terus menerus. Tidak continuous ya. Tidak continuous auction. Jadi nanti ketahuan berapa harga indeksnya setelah semua yang over the counter itu dilaporkan ke bursa. Nah, kalau dulu kan obligasi juga diperdagangkan di Bank Indonesia ya. Cuman kan sekarang beberapa udah diserahkan ke bursa ya. Karena kita perdagangan di bursa gitu. Jadi akhirnya over the counter di bursa. Nah, kalau pasar uang antar bank itu dibentuknya, nah mungkin terlepas kita menjelaskan saham gitu ya, mungkin kita harus lihat dulu di kehebohan terakhir ini. Ya. Nah, kehebohan terakhir ini kan terhadap nilai tukar kita. Nah, itu pasar uang ya. Pasar uang. Nah, pasar uang itu ada yang disebut dengan pasar spot. Jadi kalau pasar spot itu saat ini juga. Jadi kalau di Indonesia ini pasar spotnya itu adanya di Bank Indonesia. Namanya pasar uang antar bank. PUAB ya biasanya. PUAB. Makanya kan kalau Mas Awali lihat datanya itu ada posisi PUAB-nya apa gitu. Nah, di pasar uang antar bank itu yang boleh masuk itu antar bank. Hanya antar bank. Antar bank. Jadi kalau kita ngomong money changer, ngomong segala macam, itu dia sebetulnya masuk ke pasar uang spotnya, masuk ke perbankan. Nanti perbankan menaruhlah order. Nah, nanti kalau ordernya orang itu membutuhkan US dollar, gitu ya, maka dia akan pasang as US dollar, bid rupiah. Nah, karena pasar di rupiah, kan yang di bid tuh rupiahnya. Nah, jadi ngebid rupiah pakai US dollar. Gitu loh. Nah, kalau saya misalnya ada pasar spotnya di Indonesia aja enggak. Ada pasar spot juga di negara US dollarnya. Jadi kalau di negara US dollarnya, pasar spotnya itu pasar spot US dollar. Kita pasar spotnya rupiah. Rupiah di pasar spot US dollar. Caranya kalau saya mau beli dolar, berarti saya bid rupiah bid US dollar pakai rupiah. Kebalikan. Makanya kan kalau kita lihat misalnya USD IDR, berarti itu sebetulnya kita mematoknya USD-nya yang jadi patokan. Tapi kalau IDR USD kan 0,0 agak susah. Agak susah bacanya. Agak susah bacanya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara di pasar spot rupiah itu IDR USD. Tapi kalau baca di pasar spot Amerika Serikat USD IDR. Tapi karena kemudahan di sini bacanya diberitakan terbalik. Nah, terus kita itu kan ada libur Lebaran. Yang cuti bersama panjang. Terpanjang dalam sejarah. Jadi pasar spot kita itu berhenti. Begitu juga saham kita. Ya, karena pasar spotnya yang ngelola Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi sertanya bank libur semua. Libur karena tidak ada clearing settlement. Tapi pasar spot US dollar kan nggak tutup. Udah Mas Walil. Pasar spot US dollar nggak tutup. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita ngomong tentang saham ya. Saham itu intinya Mas Awalil, itu dibentuk harganya oleh dua hal. Aspek fundamental sampai aspek yang namanya technical. Technical itu namanya persepsi. Isu. Makanya kalau orang ngomong, kalau ada isu, kok saham langsung bereaksi. Dan kenapa indeks harga saham gabungan menjadi ukuran orang ngelihat tentang temperatur situasi orang terhadap investasi? Karena yang seperti saya bilang tadi, karena continuous auction. Dia itu berlangsung dalam jam perdagangan langsung gitu. Jadi jual beli langsung aja dibuat oleh sistem tanpa ada lagging. Makanya kan akhirnya kan kondisi itu tuh lebih dipersepsikan di namanya bursa saham. Itu relatif lebih bisa mencerminkan kondisi investor dalam melihat informasi. Itu Mas Walil. Nah, ada dua hal di sini. Ada supply faktor. Kalau kita ngomong fundamental nih.
Supply faktor itu adalah kondisi emitennya, Ya, perusahaannya. perusahaannya. Artinya kondisi perusahaannya apa? Ya mulai dari laporan keuangannya, mulai dari aksi korporasi dia, ya kan? Dan juga kondisi makro yang mempengaruhi sektor itu. Jadi tadi di slide masa awalnya dikatakan ada 11 sektor. Maka juga investor akan melihat data di sektor itu. Ini ngomongin fundamental. Ya, fundamental ya. Data di sektor itu, kemudian dia juga akan melakukan semacam positioning. Misalnya satu emiten sektor subsektornya perbankan. Dia melakukan positioning. Dalam artian apa? BRI ini kalau secara fundamental market share-nya itu berapa dari sektoralnya? Dari keseluruhan. Jadi intinya kemudian dia akan melakukan namanya itu weighted juga. Jadi analisa tertimbang juga. Untuk fundamental. Untuk fundamental. Jadi dari angka GDP sektoral itu terhadap emiten sektor ini mana yang sebetulnya dianggap mover. Jadi misalnya gini loh Mas Awalil. Misalnya gini, kita ngomong perbankan. Perbankan itu kalau kita lihat dari dana pihak ketiga, tabungan masyarakat. Kan angkanya yang besar itu ada di BCA. Betul. Ya. Nasabahnya, retailnya, transaksi segala macamnya itu. Jadi kalau kita ngomong bahwa likuiditas perbankan hari ini, boleh dibilang movernya itu adalah BCA, penggeraknya dan bank-bank BUMN. Sehingga investor akan melakukan weighted terhadap BCA itu besar. Karena dia dianggap movernya terhadap sektornya. Ini dari segi fundamental dulu, belum ngomongin indeksnya. Jadi dari segi fundamental, BBCA itu misalnya dianggap sektor yang memang punya mapping atas lah terhadap sektoralnya. Jadi kalau sektornya bermasalah, dia juga akan kena masalah duluan. Kalau sektoralnya bagus, dia juga pasti yang akan naik duluan. Dari segi fundamental. Nah kemudian aksi-aksi korporasi yang dilakukan perusahaan. Jadi aksi korporasi ini misalnya gini. Biasanya saya bilang gitu, saya misalnya akan melakukan transaksi akuisisi. Nah, investor kemudian akan melihat isu ini, dilihat lagi pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Termaruhnya tadi ada price earning ratio, PER, ya kan, ada EPS. Jadi itu namanya hal-hal fundamental. Yang dihitung nanti oleh investor ketika corporate action ini kalau nanti jadi, dia akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang di mana, dia akan melakukan ngitung lah. Nah kira-kira menaikkan price earning ratio-nya nggak secara buku? Secara buku. Kan price earning ratio itu price di pasar nih. Ya. Jadi begitu earningnya misalnya meningkat akibat agak harga korporasi, dimasukkan price saat ini, price earning ratio-nya tuh kekecilan. Berarti kan sebetulnya punya persepsi harga ini akan naik di kemudian hari karena earningnya yang naik. Dari sisi fundamental. Dari sisi fundamental. Jadi berdasarkan data fundamental ini, investor memberikan sebuah respon karena setelah dia hitung, oh ini PER-nya masih punya ruang untuk naik si price-nya, maka dia belilah di harga saat ini karena dia berpersepsi begitu aksi korporasinya nanti ini akan meningkatkan earning, PER-nya akan lebih baik, berarti saham saya akan naik. Ekspektasinya apa berarti? Hitungan dia murni fundamental. Bahwa saya melihat kondisi hari ini, jadi kan investasi itu gini Mas Awalil. Investasi itu kan transaksi hari ini untuk masa depan. Jadi ketika saya misalnya masang harga beli saham BCA dengan harga yang naik dibandingkan harga sebelumnya, maka saya punya persepsi bahwa di depan kurva nanti itu akan naik. Saya beli hari ini gitu. Nah, tapi kalau ke depan saya nganggap, wah ini kayaknya akan jelek, maka saya akan beli turun. Jadi Mas Awalil, kalau Mas Awalil lihat, ada mungkin beberapa yang mengatakan average down, average up. Rata-rata ya. Nah, misalnya, kita lihat misalnya ketika banyak ada analis-analis pasar modal yang kritis gitu ya, yang mengatakan Danantara itu tidak didukung, karena saham bank BUMN, average down dia bilang. Rata-rata turun ya. Sejak November. Sejak tema Danantara ini diangkat. Nah, makanya kalau kita kritisi lagi, tidak terlalu tepat menurut saya. Karena kan ibaratnya kalau dari November dia udah average down, berarti sebetulnya persepsi terhadap sektornya, persepsi terhadap kondisi ekonomi. Danantara belum kentara waktu itu ya. Persepsi terhadap kondisi ekonominya. Terutama di industri tersebut. Makanya kan di podcast kita terakhir saya bilang kan ada rebalancing portofolio yang dilakukan di Maret. Ya, Maret ya.
Nah, begitu November dia average down sampai Maret, memang terjadi rebalancing portofolio. Rebalancing portofolionya karena apa? Karena ada hitungan sentimen ekonomi makro, Mas Halil. Mereka udah punya pengalaman ya. Jadi sentimen Maret seperti apa? Ya, sentimen ekonomi makronya itu apa? Terkait dengan kondisi fiskal. Oh, tambah itu. Tambah itu. Itu fundamental juga fundamental, ya. itu fundamental. Jadi fundamental yang dihitung. Ya, yang dihitung. Tidak sekedar fundamental perusahaan yang langsung ya. Misalnya Mas Awalil, waktu Maret keluarlah Morgan Stanley MSCI. Dia menurunkan rating investasi saham kita, mendowngrade, ya kan, kemudian melakukan rebalancing untuk keluar dari Indonesia masuk ke Cina, dia bilang. Keluar lagi JP Morgan, dia juga melakukan downgrade. Nah, artinya average down yang dilakukan sampai Maret dan kemudian beberapa ini melakukan downgrade, itu memang sejak November sudah ada yang melangkah mendahului kurva. Karena dia sudah menebak ya. Jadi di bulan Maret itu kira-kira akan ada isu fundamental yang akan melemah. Nah, sekarang gini, ada yang disebut dengan harga jual terbaik, harga beli terbaik. Tadi kan yang trading view misalnya ya, itu namanya best bid, best ask. Mas Awalil, harga dalam continuous auction, misalnya harga saham Bank Mandiri BMRI, harganya sekarang 3.000, kemudian dia naik menjadi 3.100, maka ini dia bisa naik karena modelnya continuous auction, lelang yang terus berkelanjutan. Berarti ada orang yang membuat order jual saham Bank Mandiri lebih atas dari harga yang sudah terjadi. Jadi misalnya saja harga yang sudah terjadi di pasar itu adalah 3.000. Tahu-tahu kemudian ada yang di atasnya buat pasang order jual 3.100. Nah, kan kalau secara logika Mas Awalil, kalau orang mau beli, apalagi dalam lelang, dia akan beli serendah-rendahnya, tidak akan di atas. Nah, tahu-tahu misalnya ada yang melakukan bid di harga yang sudah ada order jualnya. Makanya di bursa maupun di pasar keuangan, kalau harga itu naik, maka yang dilihat ada as inisiator namanya. Ya, yang pertama kali melakukan. Jadi yang pertama kali memasang order jual lebih tinggi dari order sebelumnya. Ya kan? As inisiator. Nah, begitu harga itu terbentuk dalam as inisiator, investor itu mungkin pertama belum terlalu respon. Baru misalnya satu lot gitu, berapa terjadi. Kemudian pada akhirnya jadi masif naik. Nah, nanti investor akan lihat informasinya. Oh, ternyata ini saham ini ke depannya prospek secara fundamental kayak secara apa. Masuklah dia. Nah, makanya menurut saya kenapa faktor informasi itu menjadi penting? Satu, dari supply side-nya terkait dengan aksi korporasi, hitungan kondisi ekonomi makro, itu bisa mengakibatkan investor melakukan perhitungan fundamental terhadap informasi. Ya beda loh. Informasi yang ada sudah terjadi di pasar dengan informasi yang diciptakan sendiri oleh investor untuk kebutuhan investasinya. Jadi kalau orang-orang fundamental kecenderungannya dia melakukan riset makanya. Jadi dia melakukan riset, jadi dia menciptakan informasi sesuai kebutuhan horizon investasinya. Nah, yang namanya investor retail yang ikut-ikut biasanya baca nih riset-riset yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley, JP Morgan. Nah, kalau dia kemudian merespon dari riset ini, dia dikatakan investor fundamental bukan? Bukan, Mas Awalil. Dia sebetulnya dikatakan investor yang memainkan persepsi lebih besar dari fundamental. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan kalau fundamental dia itu masih punya mengolah informasi sendiri. Tapi kalau yang technical itu ibaratnya nelen informasi. Biarpun yang ditelan salah satunya analisis fundamental. Fundamental tetap second ya. Tetap second gitu. Tetap aja dia pada dasarnya dia bukan nasabah fundamental, tapi dia nasabah yang sebetulnya lebih ke arah technical persepsi. Technical ya istilahnya. Fundamental dan technical ya. Sampai di situ saya berharap lewat channel Mas Awalil ini orang juga bisa memahami fenomena ketika kita melihat Trump. Sekarang saya ambil contoh gini Mas Awalil. Saya ambil contoh gini. Saya ada satu saham. Saya buat naik. Hanya satu lot aja. Order tipis. Naik harganya. Kemudian saya pancing lagi.
naik lagi ke atas. Ini yang di bursa disebut tuh ada yang namanya anak tangga, Mas Awalil. Jadi Mas Awalil nggak bisa tahu-tahu misalnya saham itu harganya 200, Mas Awalil tahu-tahu sampai simpen as di atas 2.000 gitu, nggak bisa. Jadi dia tuh harus melalui step-stepnya. Tangga. Makanya ada yang dikenal juga dengan auto rejection bawah, auto rejection atas. Nggak boleh melampaui batas Nggak boleh itu. melampaui. Jadi ada tick price. Aslinya nggak boleh ini ya, begitu nggak boleh melampaui Ada itu. tick price, ada auto rejection atas, auto rejection bawah. Tick price itu berapa tingkat ordernya, kan kalau klasifikasinya sahamnya 5 perak itu lebih kecil. Jadi tick price-nya 1 perak gitu. Tapi kalau sahamnya harganya 20.000 ya tick price 1 kali tick price ya bisa 10 gitu. Ya, jadi ada hitungan tick price-nya. Nah, sampai di sini gitu ya. Dalam posisi kayak gini ada kepanikan yang bisa diciptakan oleh informasi. Informasi apa? Informasi fundamental maupun informasi teknikal. Jadi gini Mas Awalil, misalnya kita pakai yang paling terkini deh, ya. Oh ini ada tentang tarif Trump. Ya. Wah, orang dengan beragam macam pikirannya gitu kan, dengan beragam macam pikirannya. Oh ini nanti begini, imajinasinya banyak gitu ya. Terus kemudian dia lihat ordernya kan, langsung persepsinya dihantam oleh indeks yang besar-besar langsung turun gitu kan. Ya. Berarti kan ada diskonto yang dilakukan oleh market terhadap informasi yang berkembang. Nah, Mas Awalil, seperti saya jelaskan juga di sebelumnya, prinsip halting itu di sini. Halting ya. Nah, jadi penghentian sementara. Nah, kalau sifatnya itu ada informasi yang menggerakkan persepsi terlalu cepat di pasar, Ya. itu bursa itu sebenarnya memberikan jeda. Sebetulnya untuk para kaum follower ini tadi, gitu ya gitu. Sebenarnya Anda sudah cukup paham belum terhadap informasi yang berkembang di pasar? Beri waktu ya merenung Ya, ya, merenung. 30 menit ya. Nah, 30 menit. Anda nih yakin nggak informasi yang berkembang di pasar itu sebetulnya sesuai dengan horizon investasi Anda? Karena tadi ada asumsi tidak semua orang itu sebetulnya mengolah informasi sendiri. Ada orang yang sebetulnya terpengaruh oleh informasi yang ada. Informasinya informasi fundamental, tetapi yang dia lakukan teknikal Teknikal. ya. Jadi dia menyerap, oh nanti ada yang ngomong gini. Ada analis yang ngomong, oh ini akibat Trump nanti akan begini. Ya mungkin si analisnya pakai fundamental, tapi yang menyerapnya, yang menyerap itu pakai persepsi. Pakai teknikal. Nah biasanya gini Mas Aurel, ada yang disebut dengan market maker. Ada yang disebut sebenarnya follower. Kalau market maker itu orang yang menciptakan posisi harga. Market maker ini biasanya kepanjangan tangan dari hedge fund yang mengelola fund besar. Hedge fund, manajer investasi. Manajer investasi. Tapi kalau misalnya, makanya kalau di negara maju, Mas Awalil, tadi Mas Awalil kan udah bilang ya, kalau di negara maju cenderung indeksnya pun ada sektor-sektor tertentu kan. Ya. Karena mereka juga punya tidak IHSG begitu enggak. Ada macam-macam. Terkenal. Ada ETF-nya dan sebagainya. Karena di mereka itu menganut juga good market governance, Mas Walid. Jadi kalau good corporate governance yang diatur itu emitennya. Keteraturan informasi dan sebagainya lah. Tapi kalau good market governance yang diatur tuh pemainnya. Gini Mas Walid, aku ambil contoh ya. Saham BCA. Tahu-tahu drop sampai 200 poin katakan. Informasinya nggak ada gitu. Ya kan Mas Awal? Tidak ada informasi apapun. Ada informasi. Tahu-tahu turun. Tapi turun terus. Turun terus ya. Nah peristiwa digerek turun, digoreng salah kata lain. Digoreng turun ini, posisi ini pun sudah jadi informasi untuk para kaum teknikal. Oh ini kayaknya nih akan nanti terus. Makanya Mas Awalnya kan akan ketemu juga yang pakai garis-garis itu cara analisanya. Oh ini oversold, oh overbuy. Jadi ada informasi yang diciptakan dengan menciptakan pola transaksi. Jadi bursa saham dimanapun juga Mas Awal yang dijamin oleh undang-undangnya di negara manapun tuh harga tuh wajar, harga tuh teratur, dan proses penciptaan harga efisien. Wajar tuh gimana? Wajar itu kalaupun misalnya dia turun, itu semata-mata karena market. Teratur tuh apa? Nggak siksak gitu. Tak tuk, nggak karu-karuan. Termasuk informasinya.
Efisien tuh apa? Ordernya efisien. Nggak tahu-tahu 100, tahu-tahu besok jadi 50 gitu. Tahu-tahu 5 perak, itu tidak efisien. Nah, koridor yang diatur dalam peraturannya ini gitu ya, bahwa yang namanya indeks itu pertama kali di stop oleh yang namanya halting tadi. Oke. Kalau itu terkait dengan informasi yang masif. Sip. Kenapa ada protokol yang namanya halting, yang namanya circuit breaker di mana-mana? Karena Mas Awalil, ini juga harus kita pahami. Bursa saham ini, pasar keuangan ini, volatilitas itu adalah uang. Ini penting ini ya. Nah, ketidakpastian itu adalah uang. Jadi dalam sejarah pasar keuangan dunia, yang namanya krisis itu memang rajin terjadi. Berulang lah. Berulang. Nah, karena krisis ini berulang terjadi, kalau misalnya tahu-tahu rontok ke bawah, ada investor yang tidak punya cukup informasi dalam posisi asimetrik, dirugikan. Karena dia belum ngambil posisi, tahu-tahu sahamnya udah meluncur ke bawah. Nah, ketika meluncur ke bawah pun rame kan, semua pada wah panik kan. Malah tambah lagi. Malah ini yang disebut dengan doomsday scenario, Mas Wadil. Apa itu doomsday scenario? Aku ambil contoh nggak ke saham dulu deh, ke BBM deh. Muncul isu, nanti malam harga Pertamax mau naik. Pergilah orang beramai-ramai kan, ke POM. Ngantri, sampai akhirnya Pertamaxnya habis. Itu loh Mas Khalil. Ya kan? Iya betul. Pertamaxnya habis. Karena Pertamaxnya habis, pengumuman kenaikan belum dilakukan, muncullah yang namanya tengkulak. Oh boleh, ada di saya punya stok Pertamaxnya nih. Ya kan? Harganya tapi segini. Nah, itu juga sama sebetulnya di bursa, Mas Awalil. Begitu misalnya ini panik terus ke bawah, bahwa orang menganggap hari ini kiamat, itu memperburuk keadaan. Nah, apa tujuan dari doomsday scenario? Mohon maaf nih, ini ada persoalan zero sum game namanya. Zero sum game. Kalau ada yang untung banyak, pasti ada yang rugi banyak. Itu loh Mas Awalil. Jadi dia zero aja. Nah, dalam posisi kayak gitu, itulah yang disebut dengan crash di pasar keuangan. Crash ya istilahnya ya. Crash, karena ibaratnya yang untung banyak, yang nyangkut banyak. Crash lah dia. Ada crash 1929, ada crash 1980, ada crash 1990, crash 2008. 2008 itu termasuk crash ya? Crash 2020. Ada filmnya itu. Ada kan? Crash 2020. Nah, kemudian kemarin kita lagi lebaran, libur, ada info seperti itu, di Trump segala macam, pasar keuangan dunia semua rontok ke bawah, maka investor itu ada yang rasional, ada yang irasional. Dalam artian gini, waduh, ini udah lama gak laku, ini semua turun sebenarnya. Nah, itu pun informasi. Jadi yang tadi Mas Awal tunjukkan, harga-harga saham di bursa dunia segala macam itu menjadi informasi yang menambah kepanikan seseorang. Di sana sudah turun sekian. Udah turun sekian, turun sekian. Kalau buka langsung sekian. Oh sekian, udah deh daripada nanti saya keburu nyangkut, saya harga berapapun saya mau lepas gitu loh. Mas Aulil ya. Tambah turun. Tambah turun. Jadi itu lagi disebut doomsday skenario. Nah begitu turun misalnya, ada yang nyangkut kan, crash lah dia. Nah, sampai di sini Mas Awalil, aku ingin memberikan satu gambaran berarti. Berarti di market ini tetap ada pemain dominannya. Tidak semuanya itu adalah semua tuh punya informasi sama dengan satu efisien. Mas Awalil investor, saya investor, kita punya playing field yang sama. Tidak mungkin terjadi. Bahkan Mas Awalil, ya, Richard Grasso. Jadi Richard Grasso ini dia adalah CEO-nya New York Stock Exchange di saat krisis tahun 80-an lah. Ya kan? Richard Grasso itu mengatakan bahwa New York Stock Exchange ataupun Dow Jones yang dijadiin kiblatnya pasar keuangan dunia, DJIA tadi, Dow Jones Industrial Index, ya kan? DJIA maupun New York Stock Exchange tidak menjamin pasar kami itu adalah pasar yang simetrik sama dengan satu. Malah begitu ya, sudah dinyatakan. Ngomong deh. Richard Grasso bilangnya kayak gitu. Dia bilang, yang kami pastikan kepada investor, kami mengupayakan limit to one. Jadi limit mendekati kesempurnaan satu.
Tapi asimetrik itu pasti terjadi, dia bilang. Nah, cara mendekati limit sampai dengan 1 itu dia mengaturnya berbagai macam aturan. Misalnya order yang datangnya dari hedge fund itu harus masuknya lewat market maker, namanya dealer system. Dealer system. Nah, yang retail nanti broker. Nah, ketika si yang di retail dia mau makan ngeladenin permainan dari ordernya market maker, maka bursa tidak bisa disalahkan. Berarti yang broker, yang dari broker system, yang retail ini, dia mencoba melawan bandar atas kesadarannya. Iya. Sukarela. Sukarela atas kesadarannya. Jadi ngikuti yang gede-gede. Jadi dia punya keyakinan, wah saya bisa ngalahin bandar nih gitu, misalnya gitu loh Mas awalnya kan. Dia merespon. Nah, tanggung jawab New York Stock Exchange dilepaskan oleh sistem perdagangan. Iya. Karena dia sudah memberikan koridor informasi bagi nasabahnya bahwa ini ordernya datangnya itu dari order besar, market maker, hedge fund. Ya kan? Itu keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi berdasarkan data perdagangan, Mas Awalil. Jadi kan informasi, data perdagangan itu sendiri informasi. Makanya kan orang selalu melihat posisi forward, posisi future, indeks future-nya DJIA berapa, forward rate-nya dolar indeks berapa. Karena di situ orang melihat berarti ke depan hedge fund itu mau pasang hedging di berapa, kurang lebih begitu. Karena itu menjadikan indikator harga di depan ya. Ya kita screencast dulu nih Mbak Edward, sambil nanti kita ke teknis lagi. Jadi tadi dari penjelasan Mas Januar dan beberapa slide tadi, itu pertama dulu di Bursa Efek Indonesia ini ada sekitar 953 saham yang diperdagangkan ya. Tapi yang relatif aktif mungkin setiap minggu ada perdagangannya mungkin separuhnya. Yang sangat aktif yang hampir tiap hari ya sepertiganya. Di antara sepertiga ini ada saham-saham yang gede ya. Gede maksudnya nilai transaksinya besar. Itu satu informasi. Yang kedua, kenapa harga per sahamnya bisa naik turun lalu secara total namanya indeks, itu pada dasarnya 2 faktor ya. Pertama faktor fundamental disebutnya ya. Faktor fundamental bisa fundamental dari emiten, dari perusahaan yang bersangkutan, bisa fundamental dilihat dari perekonomian khususnya industri yang terkait sektor tersebut, si emiten tersebut. Nah, lalu ada yang sifatnya technical ya. Artinya technical ini lebih kepada ya persepsi kan berarti ya. Nah, masalahnya keduanya ini terhubung kan begitu, karena tidak cukup banyak pihak investor yang memiliki kemampuan melakukan analisis fundamental sendiri, makanya analisis fundamental pihak lain. Nah di sisi dia sebenarnya bukan analisis fundamental tapi menjadi analisis teknikal kan kurang lebih begitu. Kemudian informasi lain yang kita dapat meskipun diusahakan ya menurut teorinya, menurut pernyataan otoritas bursa baik Indonesia maupun dimanapun, bursa itu dilakukan pokoknya segigi mungkin, aturan mainnya juga seketat mungkin, informasi diusahakan mendekati sempurna. Nah, tetapi ternyata diakui bahwa itu kan nyaris tidak mungkin kan. Nah lalu ada ya kita sederhanakan ya namanya macam-macam, tapi ada pemain besar, ada pemain kecil leceran kan kurang lebih begitu. Kadang-kadang gue lihat pengen ngelawan. Nah yang kecil ini kadang-kadang mau inisiatif lah. Nah terjadilah berbagai hal. Jadi semacam itu ya dinamikanya. Jadi naik turunnya masing-masing saham maupun indeks keseluruhan itu ada berbagai faktor, tapi nampaknya faktor permainan cukup dominan. Nah, yang menariknya untuk kasus Indonesia itu kan kita lebih banyak menyoroti IHSG-nya, bukan pada beberapa jenis indeks itu. Sementara kalau di Amerika kan misalnya Dow Jones saja atau apa itu kan, itu mungkin juga dimaksudkan tadi seperti penjelasan Mas Januar, kalau lebih scope indeks tertentu itu kan lebih kelihatan tuh soal fundamental dan soal teknikalnya. Nah, kita nampaknya menangkap begitu, tapi nampaknya kita harus mendapatkan penjelasan lanjutan ini. Dengan demikian kira-kira ke depannya atau yang sekarang terjadi ini terutama sekali pada indeks kita dikaitkan dengan berbagai isu, atau gini pertanyaannya saya ubah, apakah isu tadi kan fundamental itu adalah pada emitennya, pada kondisi makroekonomi, khususnya makroekonomi terkait sektoral dia, lalu ada aksi korporasi dia mau ngapain. Sementara faktor teknikal kan ya memang ya di teknikal ini termasuk goreng-gorengan kan. Nah tetapi belakangan ini kan orang mengkaitkan dengan hal-hal yang lebih luas tuh politik. Nah Indonesia sempat dulu dikaitkan dengan ketika Presiden mengatakan saham itu judi,
Tapi namanya waktu itu tidak banyak dampaknya. Tapi ketika Trump menaikkan tarif, padahal kan kalau kita netizen ini kan hubungannya apa kan untuk tarif dagang, meskipun bisa ya nanti, tapi kan panjang tuh tarif dagang kan, nggak seketika. Kenapa bisa ada efek langsung ke bursa yang begitu cepat? Gimana ini, Mas? Jadi gini Mas Walil, harga naik tajam, turun tajam, memerlukan isu yang sebesar penurunan dan kenaikannya. Isu ya kuncinya ya. Jadi ketika saya mengatakan saya melakukan isu tentang tarif, yang mengeluarkan adalah Presiden Amerika Serikat, ya kan, yang segede-gedenya presiden, yang dihitung oleh situasi oleh dunia, itu tentu akan punya pengaruh besar terhadap kondisi suku bunga, inflasi. Kan gini, semua ekonom di Amerika Serikat sepakat tarif yang dilakukan oleh Trump itu akan menaikkan inflasi. Di Amerika dulu. Tapi kan belum terjadi. Iya, belum ya kan? ada isu kan? Baru kalau nanti diterapkan tarif, kalau Amerika Serikat tidak bisa melakukan self-sufficiency. Iya, betul. Jadi gini, kita harus melihat, tarif ini, kalau negara yang punya self-sufficiency indeksnya bagus, bisa bertahan tanpa kebutuh negara lain untuk survivalnya, sebetulnya dia bisa melakukan sebuah proses yang memang tidak terlalu tergantung dulu sama asing. Tapi ini yang selalu dikatakan Prabowo kan, yang penting soal ketahanan pangan, ya kan, yang penting soal ketahanan energi. Tapi kan sebetulnya kan kalau kita lihat, kita nggak usah lihat Indonesia dulu, lihat Amerika dulu. Berapa self-sufficiency-nya Amerika Serikat? Mungkin ya terakhir pangan, terakhir segala macam, dia punya self-sufficiency. Tapi kan kebutuhan manusia modern hari ini antara kebutuhan primer zaman tahun 1930 ketika dia kena Great Depression dengan ini zamannya Roosevelt gitu ya, dengan zaman sekarang Trump, namanya primer bisa bergeser Mas Walil. Ya kan yang menjadi primer buat penduduk kalau dulu primer cukup ada gandum, ada jagung, itu primer. Ya kan, nanti bisa masak sendiri. Tapi kalau sekarang buat orang Amerika Serikat, mungkin kebutuhan makan primernya burger, katakan saja begitu loh. Ya kan, burger gitu ya. Sementara burgernya itu misalnya untuk diolahnya lagi masih membutuhkan barang dari Cina. Dominasi Cina dan sebagainya. Artinya hitung-hitungan forecast fundamentalnya akan ada tekanan harga kan, inflasi. Karena kebutuhan primer tadi. Jadi atas hitungan self-sufficiency Mas Walil. Nah ketika self-sufficiency ini dihitung, kalau harganya naik, berarti kan ada kemungkinan yang namanya stagflasi. Inflasinya naik tapi perlambatan ekonomi. Misalnya gini, Amerika Serikat mengenakan tarif kan sekarang dinaikin lagi jadi 104% sama Cina. Berarti kan barang dari Cina masuk, kena tarif 104%, yang bayar memang orang dari Cina, perusahaan Cina. Masuk sebagai pajaknya pemerintah. Pemerintah jadi dapat pajak tarif. Tapi kan ini tetap akan dibebankan ke konsumen Mas Walil pada akhirnya. Konsumen yang bayar. Konsumen yang bayar. Jadi artinya COGS-nya, cost of goods sold-nya ditambahi dengan biaya tarif. Kan COGS itu ada biaya bahan baku, ya, ada biaya produksi, biaya tenaga kerja, ongkos impor, biaya modal, biaya keuangan. Sekarang ditambahi lagi namanya biaya tarif. Dari sudut keuangan pemerintah Amerika Serikat, ini pajak tarif. Dari sisi dunia usaha, ini biaya tarif. Nah berarti cost of goods sold-nya, harga pokok produksinya jadi naik, ditambahin tarifnya yang sebesar 104%. Berarti harga jualnya dibagi dengan berapa, kan naik juga. Ya, meskipun tidak sebesar tarif. Sebesar tarif. Proporsi. Ini yang dibilang oleh banyak orang, kebijakan Trump ini akan menjadi bumerang membunuh dirinya sendiri. Menaikkan harga di Amerika Serikat. Nah mungkin pada dasarnya akan diambil, tapi akan terjadi penurunan volume kemampuan beli kan Mas Walil. Misalnya kita ngomong susu deh, kita katakan aja lah. Ya susu ini di Amerika Serikat sendiri misalnya tidak ada produksinya. Kita ambil ekstrimnya aja. Semuanya dia ketergantungan dari impor. Maka Mas Walil, yang akan dilakukan itu di tingkat konsumen itu adjustment. Kalau pendapatan dia tidak bisa naik seharga kenaikan harga jualnya, yang tadinya beli 10 jadi beli 2.
Berarti perusahaan susu yang di Amerika yang ngambil dulu susu dari ini, dia juga akan melakukan adjusted profit. Berarti artinya apa? Secara fundamental persepsi saya di depan, emiten-emiten di Amerika Serikat itu akan mengalami penurunan angka fundamental. Itu ya. Tapi sebetulnya kalau tidak ada yang melakukan yang namanya fungsi bid ini, jadi gini loh, kalau tahu-tahu di bawah nih ada bid inisiator. Wah, saya ngelihat nih suram nih. Misalnya harga Apple gitu, ya kan, yang paling banyak turun kan Apple, karena Apple kan barang semikonduktornya dari Cina gitu segala macam. Wah, suram nih, menurut saya nih harga Apple nih akan terdiskon, laporan keuangannya segini. Bursa buka, saya pasang bid, turunnya langsung nggak tanggung-tanggung, 10% misalnya dari harga sebelumnya. Kalau tidak ada orang yang sekarang punya saham Apple tidak mau menjual, tidak akan terjadi harga yang dibentuk, Mas Walil. Yang bid ini tadi belum enggak. Kan bisa gini loh. Karena bid boleh aja, tapi kan kalau yang punya barangnya nggak mau, nggak terjadi juga, mau sehebat apapun itu informasi. Nah, kemudian disinilah kenapa bursa itu dianggap sebagai yang dikatakan Prabowo kayak judi. Karena kenapa misalnya begitu informasi jelek langsung ada transaksi terjadi? Kenapa sih orang yang punya barang nggak tahan-tahanan gitu ya? Nah, Mas Walil, disinilah yang kemudian dikenal dengan posisi short selling. Oh, istilahnya short selling ya. Nah, jadi artinya gini, saya nggak punya nih barangnya. Ada yang pasang bid di bawah, saya jual. Jebret, saya taruh di bawah. Padahal dia nggak punya barang ya. Nggak punya barang. Memang boleh ya menurut aturannya ya. Nah, ini yang namanya margin, nanti yang disebut juga dengan ada yang yang nyangkut yang segala macamnya. Perdagangannya seperti Nah, makanya kan harus dilihat ketika order antara bid inisiator dengan yang pasang jual ke bawahnya, itu ordernya siapa inisiatornya. Kalau di Amerika Serikat bisa kita lihat ordernya misalnya dari dealer system. Kalau dealer system berarti ordernya bandar. Gede lah. Orang gede ya, orang bandar. Kalau ordernya bandar itu tidak 100% short sebetulnya, Mas Walil. Ya, karena memang ada maksud untuk pegang. Artinya apa? Anda hanya bisa jadi bandar kalau Anda menguasai saham beredar, Anda menguasai isu. Oke. Jadi Mas Walil, saya bisa aja namanya naked investor kalau orang bilang. Jadi investor yang ibaratnya bugil aja gitu loh. Jadi artinya kan lawannya bandar ini biasanya orang yang retail tapi sok jadi bandar. Itu kalau di bursa saham itu disebutnya naked investor. Investor yang memang ya begitulah, kalau di kita bonek lah ya. Misalnya saya ngelihat gitu, ada yang pasang bid di bawah, saya ada menyerap informasi yang ini. Wah, udahlah, saya sikat deh ke bawah deh. Apa ekspektasi saya? Ini nih berikutnya, 2 jam berikutnya, saya yakin informasinya berubah. Jadi yang tadinya informasinya menakutkan, tahu-tahu 5 jam berikutnya ada koreksi informasi. Kalau ada koreksi informasi, ya berarti saya akan untung. Karena saya beli rendah, bisa jual lebih tinggi. Ya kan? Ternyata nggak kejadian kan, Mas Walil, ya kan? Dia nggak punya juga sahamnya. Maka dia kenalah yang disebut dengan margin call. Tidak bisa menyerahkan saham. Nah, crash itu bisa terjadi ketika banyak terjadi margin call. Nah, pada dasarnya hal seperti ini kemudian dilarang nggak di bursa? Tidak. Kenapa tidak dilarang? Karena bursa juga butuh likuiditas, Mas Walil. Kalau bursa dibiarkan kaku kayak gitu, sesuai syariat gitu. Kan kalau sesuai syariat kan, yang pernah saya baca misalnya ada dari Imam Ghazali gitu ya, bahwa dia menceritakan bahwa kalau tidak punya onta, Anda nggak boleh dong jual onta gitu. Itu kan ada pemahaman seperti itu. Tapi kalau full kita berpersepsi kayak gitu, bursa itu tidak liquid. Perdagangannya sangat tidak aktif. Tidak aktif. Nah, untuk keperluan likuiditas, akhirnya yang nama bursa itu memfasilitasilah. Yang penting sepanjang itu transparan, sepanjang ada resiko yang dimitigasi tidak apa-apa. Jadi pihak yang melakukan tahu risikonya. Betul. Nah, artinya apa? Begitu Mas Awalil gagal dalam posisi short, Mas Awalil nggak bisa serahin sahamnya ataupun nggak bisa bayar, Mas Awalil akan dikenakan denda. Kalau di Indonesia besarnya 125%. Oke. Dari harga tertinggi. Oh, gede juga ya. 125%. Itu namanya pasar kegagalan. Jadi intinya apa? Mas Awalil gagal itu dia bisa diganti sama uang. Nah, ini intinya crash itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, Mas Awalil, ketika informasinya besar, harga turun ke bawah besar,
maka proses itu tidak boleh dihentikan oleh bursa. Kenapa? Karena informasinya mendukung. Termasuk kasus Trump ini tadi. Jadi misalnya tahu-tahu harga saham Apple turun. Ya. Itu dianggap informasi simetrik oleh bursa. Karena ada informasi yang mendukung. Sebenarnya kan ada aturan untuk paper masing-masing. Makanya nanti di kuncinya oleh haltingnya tadi. Oleh haltingnya tadi. Oleh haltingnya tadi. Nah, sampai di situ Mas Awalil. Boleh ya prinsipnya. Boleh. Jadi karena ada informasinya. Ada informasinya. Kenapa Bursa Efek Indonesia merubah aturan halting dari 5 ke 8? Ya Mas Awalil. Ya. Kemudian dia merubah angka auto rejection-nya dari 20 ke 15. Ya. Ini ketika halting yang pertama itu seperti kita bahas di sini, itu kan cuma diakibatkan 3 saham. Iya, sedikit saham lah. Tapi sahamnya harganya mahal kan? Iya. Dengan dia 20% langsung kena ke 5%. Iya. Nah, bursa kemudian dia punya juga hitungan terhadap data perdagangan. Dengan melihat respon yang terjadi di bursa global, sementara kita juga tutup selama libur lebaran, maka bursa itu akan menghitung yang namanya proses tapeless short. Jadi gini Mas Awalil, kan ada order yang numpuk karena pasar kita tutup. Orang mau beli tapi warung belum buka. Order numpuk ini dilihatnya di mana? Di pasar NDF. Oke, di luar ya. Di luar. Jadi NDF-nya sudah sampai 17.200. Berarti kita mengasumsikan akan terjadi proses jual dari asing yang sebesar penurunan itu. Hitung-hitungan itulah ketemulah kepada cara kita melindungi diri kita dengan cara urikan sebetulnya. Kan nggak boleh kalau kita ngomong fair play ya kalau 5, 8 gitu. Jadi kita mencoba mencegah sesuatu yang terlalu dalam dengan kita mengatur-ngatur angka. 8%, kemudian 15%. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi begitu bursanya buka, tetap aja 9%. Dipasang nih order bidnya, saham-saham bank BUMN turun sampai 11%-an. BCA 12%. Langsung dia kena halting lagi. Totalnya 9,9%. Artinya sekarang saya ingin melihat proses informasinya. Ya. Bank BUMN itu baru mengadakan RUPS Mas Awalil. Dalam RUPS-nya itu dia akan membagi dividen. Jadi ketika waktu saham Bank BUMN itu jatuh, diumumkan lewat corporate action, lewat RUPS akan membagi dividen. Ya, itu kalau dihitung dividen yield-nya dengan harga pada waktu itu 9%-an. Makanya hari Jumat sebelum tutup lebaran, indeks kita naik di diserbu sama domestik yang tadi Mas Awalil liatin. Ada buyback tadi ya. Bukan buyback, retail Mas Awalil. Malah retail ya. Karena retail punya ekspektasi terhadap dividen yield. Karena mau bagi-bagi. Jadi sebetulnya kita melihatnya gimana? Pemerintah sebetulnya tahu tekanan akan besar, maka dia melakukan yang namanya rapat umum pemegang saham di seminggu terakhir itu dikebut terhadap 3 bank BUMN, Bank BRI, Bank Mandiri, BTN, dan juga semuanya ini RUPS. Semuanya RUPS, semuanya mengumumkan dividen besar. Memang biasanya sering begitu, besar kasusnya. Ini Mas Awalil, informasi ini kemudian mengakibatkan orang beli kan. Kalau belinya banyak, harganya naik. Nah, ketika dilihat di NDF-nya itu, otoritas bursa itu ngelihatnya, kayak gini nih bisa diguyur ke bawah. Nah, sekarang kita lihat nih siapa yang kuat dalam menyerap informasi. Asing itu pada waktu Selasa kemarin kita buka, dia melakukan total transaksi saham BRI, Mandiri, sama BNI masing-masing 3,7 T dan BCA. Yang retailnya panik. Karena diturunin langsung minus 11, minus 20. Minus 11, minus 10. 11. Dia mikir, lah kemarin saya beli Jumat, kalaupun saya dapat dividen cuma dapat 9. Waktu itu beli karena berharap dividen. 9. Penurunnya lebih dalam daripada. Nah, dia terus melihat, wah situasinya panik. Akhirnya kenapa angka transaksinya bisa sampai 3,7? Karena yang retailnya, ya udahlah daripada nanti 9 juga malah turun ke berapa, ya saya lebih baik udah rugi cuma 1%. Dijual sama dia. Artinya apa? Pemerintah kita kalah isu sama Trump. Padahal pemerintah yang menciptakan isu dividennya. Banyak banget tuh pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena menurut saya tidak di-maintain isunya.
Jadi pemerintah terlalu membiarkan isunya Trump yang dominan. Nah terus Mas Walil udah dia ambil lagi ke bawah. Sekarang artinya bandar-bandar ini, asing ini, yang akan dapat dividennya kan kumnya hari ini nih. Jadi orang yang pegang saham, mereka yang pegang sekarang. pegang asingnya, lokalnya kecelek. Kemudian sekarang harganya naik lagi, dibilang karena Trump melakukan pause terhadap kebijakan tarif. Tapi saya ingin kita memahami, Trump ini pemain isu. Jadi kadang-kadang dia isunya dia buat jelek, mendadak 1 jam berikutnya dibuat baik. Nah, terus kita dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Selain kemudian udah kita lepas, dividennya didapetin sama asing. Nah, jadi itu prosesnya. Jadi proses yang akan terjadi itu. Nah, tapi ini akan selesai nggak di sini? Enggak, karena persoalannya nilai tukar kita lemah posisinya, terutama dalam posisi hedgingnya, NDF-nya. Tadi kemarin pagi saya lihat lelangnya di NDF-nya si Bank Indonesia itu untuk yang 1 bulan sudah 16.990-an, yang 3 bulan sudah lebih dari 17.000. Itu Bank Indonesia loh. Jadi Mas Walil, sebetulnya yang orang bilang ya Bank Indonesia tidak sepatutnya melakukan intervensi di pasar NDF. Tapi menurut saya apa yang dilakukan Bank Indonesia? Sebetulnya kan belum pernah loh melakukan NDF intervensi keluar kan? Ya, jadi langsung di pasar NDF asingnya Mas Walil. Ya dulu kan belum pernah kan? Pernah, tapi kalau dulu tuh spot to spot. Oh, spot to spot ini kayak NDF. Nah, ini NDF, tapi sebetulnya kenapa terjadi? Karena spot di kita tutup kan? Iya. Nah, jadi sebetulnya dengan Bank Indonesia intervensi 17.200 NDF overnight itu diintervensi ke 16.800. Ya. Sebetulnya itu mengakibatkan tekanan terhadap IHSG kita juga nggak terlalu besar. Oh itu ya. Karena keuntungan nilai tukarnya udah didapat sama asing yang 300. Cari untung, nah, cari untung. Nah jadi kalau menurut saya kaitan bursa sama informasi itu. Ya. Nah terus gimana kita ngelihat situasi saat ini? Ya. Jadi Amerika Serikat ini sebetulnya kan dia industri hedge fund-nya di sana. Sekarang kita lihat gitu, apakah sebodoh itu gitu orang-orang kaya di Amerika Serikat? Kan kita lihat dari dana kampanye aja. Joe Biden itu Mas Walil, dia mundur dari pencalonan karena ketika dia fundraising, tidak ada satupun di luar circle dia memberikan donasi. Sehingga dia didatangi oleh beberapa orang Partai Demokrat, mundur aja. Gitu. Nah, Kamala Harris dijadikan game changer pada waktu itu. Dilakukan lagi pertemuan oleh Partai Demokrat dengan beberapa donatur politik di Amerika Serikat. Gagal. Dan akhirnya Kamala Harris itu banyak mengeluarkan kocek pribadi. Donald Trump kocek pribadinya sedikit, donaturnya banyak. Nah, sekarang Mas Walil, kalau misalnya kita ngomong tadi, ya kesana juga. Kalau akibat Trump itu dunia usahanya akan bangkrut, hedge-fund-nya akan bangkrut. Ya, mungkin mereka. Nah, jadi sebetulnya keuntungannya di mana? Keuntungannya dari ketidakpastian, bukan dari fundamental, dari teknikalnya. Dari teknikal ya kalau analisis saham. Nah, jadi di mana ngukur ini? Ngukur ini tuh sebetulnya aturannya tuh ada disebut dengan posisi long, posisi short. Saham itu kalau posisi long, itu volatilitasnya rendah Mas Walil. Terutama tidak ada volatilitas yang sifatnya day trading di 1 hari. Ya. Tidak ada yang sifatnya T+3, 3 hari berikutnya. Dan T+5. Ini ukurannya. Jadi kalau situasi ekonomi dunia stabil, T0, T3, T5-nya itu kecil. Tapi kalau T0, T5, T3-nya ini besar, itu berarti sebetulnya situasinya posisi short. Short ya. Apa yang bisa kita kasih tahu ke masyarakat? Kalau sekarang nggak terbiasa dengan permainan dalam tanda petik adu nafas, adu mental, lebih baik nggak usah main dulu gitu. Dengan kesannya kan gitu. Tapi kalau Anda ikut main dan Anda terbiasa dengan permainan isu, silakan aja. Jadi saya selalu menjawab orang misalnya ada yang komentar gitu. Loh sekarang tarifnya dikoreksi lagi sama Trump. Ya pasti dia akan lakukan itu. Sekarang 90 hari kan pause-nya. Kita lihat 90 hari berikutnya isu baru lagi dari Trump. Dan tidak mudah loh mencari orang kayak Trump yang ibaratnya tuh berani malu juga gitu. Ini pertanyaan penutup ini, tapi silakan boleh dijawab enggak. Jadi kalau begitu, saya ini sebagai orang awam jadinya ngeliat, ini berarti Trump ini ada main mata dong dengan bandar-bandar besar. Karena Trump kan sebetulnya indikasinya apa itu? Indikasinya sejarah dia juga.
Trump ini adalah orang yang terbiasa melakukan hostile takeover. Oh, gitu ya. Jadi hostile takeover tuh gini Mas Awal, kan orang tuh motifnya banyak. Jatuhin saham untuk keuntungan dari gorengannya, beli bawah, jual atas gitu ya. Ini yang namanya keuntungan hedge fund. Tapi ada juga persoalannya merebut sumber daya, takeover. Nah, sekarang kalau kita bicara kepentingan Amerika Serikat hari ini, Amerika Serikat ini pentingnya persis kayak dulu zaman-zaman dulu. Dia kekurangan aset, kebanyakan hutang. Betul. Uang beredarnya dari hutang. Dari hutang. Maka kemungkinan besar Amerika Serikat ingin melakukan hostile takeover. Jadi harga aset itu akan diturunkan ke bawah. Cara nuruninnya gimana? Ya tadi, dengan tarif naik, berarti fundamentalnya turun, harga aset turun. Begitu harga aset turun, cash is king kan, yang dibilang sama Ray Dalio. Ray Dalio kan bilang ke nasabah-nasabahnya untuk hold cash. Warren Buffett juga hold cash. Jadi artinya bahwa ini permainan isu go to bottom. Yang tujuannya apa? Nilai aset turun. Aset turun di mana? Di negara berkembang. Karena negara berkembang punya sumber daya alam. Misal ambil contoh, sekarang sahamnya apa? Misalnya sahamnya industri perusahaan tambang kita, kan dia punya perusahaan ada batu baranya. Kalau harga sahamnya jatuh, yang punyanya jatuh, ya udah saya take over aja. Kan saya ngambil batu baranya. Nah ini sebetulnya udah kejadian 2023 di India yang Adani itu. Oh Adani itu kejadian. Adani itu begitu di take over sama Elliott. Elliott itu Paul Singer hedge fund-nya. Paul Singer ya. Jadi jadi Adani itu dibuat kalah di posisi short. Itu tadi aku bilang Mas Awalil, kadang-kadang kan siapa yang melawan bandar bisa menang bisa kalah kan. Nah, posisi Adani kalah. Begitu dia kalah, di take over. Di take over pakai isunya apa? Dibongkar deh. Adani ini ngasih duit ke Perdana Menteri ini. Ngasih kan gitu caranya Amerika main. Nah, isu jadi tadi, isu. Jadi intinya ngelihat pabrik isu. Jadi ngelihat Trump ini menurut saya nggak penting kita ngitung gimana cara dia ngitung tarif. Malah itu diumpani kayaknya. Oh iya. Sengaja biar orang ribut bicara itu ya. Iya, jadi orang jatuh ke bawah ya. Contoh kasarnya dalam 2 hari ini ibaratnya dia udah dapat capital gain dari ngegoreng saham Bank BUMN. Betul. Dia juga dapat dividennya karena dia ngambil juga kan. Iya, pas pada saat bagi dia yang pegang. Iya. Jadi artinya menurut saya tidak selamanya gitu bahwa kejadian itu semuanya rugi, enggak gitu. Ya ada yang rugi, ada yang untung. Iya, dan sinyal menariknya kan gini, udah mulai muncul di media-media keuangan, misalnya Elon Musk turun rugi berapa di saham, terus si Zuckerberg berapa. Saya selalu bilang, kalau isu orang kaya udah meratapi penurunan harga saham, besoknya akan ada isu balik. Dan ternyata betul kan di-post oleh dia. Ya, oke. Untuk saham begitu dulu ya. Iya. Jadi kita ringkaskan, tadi sudah saya ringkas, saya tambahin lagi. Jadi buat para pemirsa kanal ini, untuk memperhatikan soal saham IHSG secara keseluruhan, lebih khusus lagi beberapa jenis emiten, dan kita sangat sarankan juga beberapa indeks yang mengumpulkan sektor. Oh iya, tadi Mas Awalil katakan ya. agak beda. Kalau di kita indeks itu tadi ada indeks liquid LQ45, terus ada indeks syariah dan sebagainya. Tapi kalau di Amerika itu masalahnya juga ada yang disebut ETF, Exchange Trading Fund. Nah, Bursa Efek Bursa Efek Indonesia membuat banyak indeks itu. Dia tuh nanti menerbitkan juga instrumen ETF. Oh, ada ETF. Ya betul. Nah, jadi instrumen ETF itu sebetulnya reksadana tapi dijual Mas Walil. Di Indonesia belum ada hedge fund ya? Ya, nah kritik saya saya sebetulnya kalau kita memang ingin menerima hedge fund, kita harus deregulasi pasarnya, termasuk sistem aturan mainnya. Nanti di sesi kedua kita bicara hedge fund lebih panjang, Mas. Jadi begitu, kita mungkin ingin memesankan, kalau boleh ya, memberi pesan para pemirsa untuk mengikuti topik-topik saham, topik-topik indeks, baik itu indeks Indonesia maupun indeks luar negeri itu, kalau pakai bahasa Jawa jangan gunan kan, kira-kira begitu, itu naik turun. Tetapi juga ada baiknya untuk yang kita juga membaca isu-isu yang lebih besar kan, di kasus isu politika, isu geopolitika, semua bisa dilihat begitu. Dan kita tetap harus waspada ya, karena kelihatannya sejauh yang dijelaskan, tapi nanti kita tambah tapping lagi Mas. Sejauh yang dijelaskan oleh Mas Yanuar tadi, kelihatannya ya otoritas kita tuh sadar sih dengan itu. Ya kadang bisa antisipasi, kadang kebablasan ya. Nanti kita sejauh ini sih masih kelihatan wajar sih ya, tapi
kemungkinan risiko ya tetap ada. Nanti di tappingan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan surat utang dan juga hedge fund. Terima kasih.